Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar semua, bagaimana kabar kalian? Pada video kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2 di kelas 6 bersama saya Aris Setiawan. Tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera, sedangkan subtema 2 adalah membangun masyarakat sejahtera. Kita awali video kali ini dengan batik. Minggu siang Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diadakan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Selain hak-hak tersebut, ada juga hak pendidikan karena pelatihan batik merupakan salah satu bentuk pendidikan. Batik merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang wajib kita lestarikan. Harga batik juga cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Satu potong batik tulis paling murah harganya adalah ratusan ribu rupiah, dan yang mahal bisa sampai jutaan rupiah maupun puluhan juta rupiah, tergantung dari motif, lama pengerjaan, dan bahan yang digunakan. Hak warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara Indonesia sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain adalah tadi hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan, ada juga hak tentang pendidikan. Selain hak-hak tersebut ada juga hak tentang hukum, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Hak-hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari pasal 27, 28, dan seterusnya. Silakan sobat belajar melihat Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak-hak warga negara. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi adalah lawan dari teks fiksi. Kalau teks fiksi adalah berdasarkan karangan atau berdasarkan imajinasi pengarang, sedangkan teks non-fiksi itu adalah berdasarkan fakta, realita, atau kejadian yang benar-benar terjadi. Misalnya sobat belajar mau membuat tulisan tentang kecelakaan pesawat Sriwijaya, itu merupakan salah satu contoh teks non-fiksi karena kecelakaan pesawat Sriwijaya itu benar-benar terjadi. Dalam teks non-fiksi ada gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf.
Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Belajar silahkan simak video selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang cara menentukan gagasan utama. Cara menentukan gagasan utama. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan dua cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kita lihat contoh pada paragraf 1, ada kalimat utama, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Kemudian dibuat gagasan utama yaitu hak warga negara Indonesia. Jadi gagasan utama itu bukan kalimat utama ya. Biasanya sobat belajar langsung menentukan gagasan utama itu dari kalimat utama langsung ditulis apa adanya. Tidak seperti itu, tetapi gagasan utama itu merupakan ringkasan atau penyimpulan dari kalimat utama. Nih, ada seorang anak namanya adalah Dayu. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud tari tunggal? Sobat belajar ada yang tahu tentang tari tunggal? Nah ini, sebelum kita membahas tari tunggal, kita bahas dulu tentang tari kreasi. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Jadi tari kreasi itu adalah perkembangan dari tari tradisional. Misalnya ada tari tradisional, kemudian gerakannya dirubah sedikit-sedikit disesuaikan dengan perkembangan zaman, disesuaikan dengan keadaan sekarang, itu namanya adalah tari kreasi. Kalau tari tradisional biasanya ada pakem-pakem tertentu atau gerakan-gerakan yang tidak boleh dirubah, harus seperti itu. Jadi gerakannya seperti itu, kaku mengikuti aturan yang berlaku. Tapi kalau tari kreasi disesuaikan dengan keadaan tidak kaku, boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Mari kita bahas ketiga tari tersebut. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi dalam konteks ciri khas tari daerah tersebut. Jadi tari kreasi daerah ini dari tari tradisional kemudian dibuat tari kreasi, dirubah sedikit tetapi masih sesuai dengan tari tradisional, hanya sedikit-sedikit saja yang dirubah. Perubahannya yaitu baik bentuk, gerak ataupun aspek lainnya. Kemudian ada tari kreasi modern, adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Ini misalnya tari-tari atau dalam TikTok itu ya, itu juga merupakan suatu tari kreasi modern. Ada apa itu breakdance, kemudian sekarang kan lagi viral itu TikTok banyak. Sobat belajar juga yang menggunakan aplikasi TikTok untuk joget-joget. Nah, itu merupakan salah satu tari kreasi modern. Kemudian yang ketiga adalah tari kontemporer, adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Misalnya anak-anak ini kan musim pandemi COVID-19, anak-anak bisa membuat tari kontemporer yang disesuaikan dengan
COVID, misalnya gerakan COVID itu bagaimana cara mencegah COVID, penyebarannya bagaimana dijelaskan dalam gerakan-gerakan tari. Nah, lanjut. Bentuk tari kreasi ada 3. Yang pertama, tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Kedua, yaitu tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Dan yang ketiga adalah tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Jadi tunggal, berpasangan, kelompok, 1, 2, lebih dari 2. Ini contoh dari tari kreasi, yaitu tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda, yaitu Raden C.C. Sumantri. Jadi adalah contoh tari kreasi, yaitu tari merak, dibuat berdasarkan kehidupan merak. Jadi sobat belajar bisa membuat tari kreasi sendiri, misalnya dari petani dibuat tari kreasi, misalnya ada gerakan menanam padi, kemudian ada gerakan mencangkul, kemudian gerakan memberi pupuk, kemudian ada gerakan panen. Itu dibuat suatu rangkaian, dikemas dengan gerakan-gerakan yang indah, itu dibuat sendiri, bisa membuat namanya tari kreasi sendiri. Atau gerakan menyapu, itu kan juga bisa dibuat tari, membersihkan, misalnya gerakan menyapu, membuang sampah, menanam pohon, itu juga bisa dibuat gerakan-gerakan tari kreasi. Ini ada contoh dari tari tunggal, yaitu tari pendet dari Bali, tari kandagan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Jadi Dayu tadi ingin menari tunggal. Menari tunggal berarti Dayu menarikan tarian dengan sendiri atau dengan dirinya sendiri, tanpa pasangan dan tanpa kelompok. Dayu berumur 10 tahun, jadi Dayu ini mulai awal masa pubertas. Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak atau anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10-11 tahun termasuk masa awal pubertas. Jadi sobat belajar yang baru berumur 10 atau 11 tahun itu merupakan awal masa pubertas atau awal masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Untuk menambah wawasan sobat belajar, silahkan dikerjakan latihan soal berikut ini. Ada 8 soal. Yang pertama, sebutkan hak warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sobat belajar bisa membuka Undang-Undang Dasar 1945, terus disebutkan pasal-pasalnya. Pasal 27 ayat 2 misalnya berbunyi apa, tentang hak apa, pasal 28 berbunyi apa, haknya apa. Kemudian nomor 2, bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia? 3, apakah yang dimaksud dengan teks non-fiksi? 4, bagaimana cara menentukan gagasan utama? 5, apakah yang dimaksud tari kreasi? 6, sebutkan contoh tari tunggal. 7, sebutkan tahap perkembangan manusia. Dan yang ke-8 dan terakhir adalah apa yang dimaksud masa remaja. Silakan ditulis soalnya, kemudian dijawab di buku kalian masing-masing. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sobat belajar semua. Ingat, kebudayaan daerah
Misalnya batik dan tari kreasi harus tari tradisional, harus kita lestarikan. Karena itu merupakan warisan budaya Indonesia yang wajib kita lestarikan. Selain itu, kita juga harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif, misalnya dengan sikap cinta tanah air, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Itu adalah sikap-sikap untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, Sobat Belajar bisa membuat atau berekspresi dengan membuat tari kreasi sendiri. Cukup sekian video kali ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.